Selamat pagi Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita semua dalam keadaan baik. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Selasa 7 Desember 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 38 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Demikian firman Tuhan. Setia berseru pada Tuhan dengan ucapan syukur. Ibu bapa dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap hari Tuhan memberikan kita begitu banyak penyertaan. Mulai dari pagi hingga malam hari. Bahkan dalam setiap tindakan atau dalam melakukan apapun, Tuhan senantiasa mengulurkan tangannya untuk membimbing dan menyertai kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk selalu memanjatkan syukur setiap harinya. Sebagaimana teks kita hari ini merupakan nyanyian pengucapan syukur Hizkia. Dia mengucapkan syukur karena merasakan pertolongan Allah yang telah membebaskannya. Hizkia merasakan kesempatan selamat, tanda kutip, sementara dari kematian karena penyakit barah. Perlu kita ketahui penyakit barah ketika itu sangatlah membahayakan. Biasanya penderita penyakit tersebut hanya akan bertahan selama 2-3 hari sebelum ia meninggal. Itulah yang dialami Raja Hizkia. Di samping itu, sebagai seorang raja, dia menghadapi kesusahan-kesusahan yang membuatnya tidak tenang. Sebagai seorang raja yang harus bertahan dari serangan Asyur. Oleh karena itulah, kepada Tuhan, Hizkia berseru agar kiranya penderitaan pahit digantikan menjadi keselamatan dari kebinasaan. Baginya, kematian adalah hal yang menakutkan karena menghancurkan tubuh jasmaninya. Bahkan, memisahkan dari persekutuan dengan Tuhan untuk selamanya. Oleh sebab itulah, Hizkia menaruh harapannya dengan berseru pada Tuhan ketika diperhadapkan kepada kematian. Allah mendengarkan doa permohonannya dan memberi kesembuhan serta pertambahan umur baginya selama 15 tahun lagi. Saudara yang dikasihi Kristus, kembali kepada kondisi saat ini. Pandemi Corona telah mulai melanda tetapi belum berakhir. Kita harus tetap waspada. Kita sudah sangat tahu virus ini menyerang tanpa pandang bulu. Maka dari itu, melalui teks kita hari ini, mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal. Yang pertama, mari tetap untuk menjaga diri. Di tengah keadaan sekarang, kita mestinya harus tetap waspada. Lakukan semua yang bisa kita lakukan untuk tetap sehat dengan melakukan protokol kesehatan, minum vitamin, menjauhi kerumunan, dan lain-lain. Itu akan sangat menolong kita dan menolong orang lain untuk tidak terpapar dari corona. Yang kedua, ketika sakit, milikilah semangat yang kuat untuk sembuh. Yang ditunjukkan oleh Hizkia adalah keinginan yang sangat kuat untuk bisa sembuh. Daripada memikirkan dan menyesali tentang sebab musabab mengapa kita sakit hari ini, misalkan Hizkia lebih fokus untuk menenangkan diri dan menunjukkan keinginan kuat untuk sembuh. Buatlah aku sehat dan sembuh. Yesaya 38 ayat 16. Yang ketiga, baik sehat maupun sakit, tetaplah berkomunikasi dengan Tuhan. Di antara banyak raja-raja Israel, Hizkia menjadi salah satu raja Israel yang dikenang secara baik. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Baik saat sehat, terlebih ketika sakit, Hizkia telah menunjukkan bahwa doa adalah obat terbesar yang kita miliki sebagai orang percaya.
Karena melalui doa, kita berjumpa dengan tabib agung yang siap membawa pemulihan dan kesembuhan bagi kita. Yang keempat, milikilah hati yang penuh syukur. Dengan bersyukur, seseorang akan memiliki semangat juang yang tinggi, tidak menyerah dan berputus asa karena ia tahu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberi kekuatan kepadanya. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 40 ayat 29. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kami. Dalam satu hari ini kami akan melaksanakan segala pekerjaan dan segala aktivitas kami. Biarlah kami melakukannya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudari di dalam Kristus. Selamat beraktivitas hari ini, tetapi jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.